Dalam kompetisi kan juga gitu. Misalnya kayak dari misalnya kompetisi suci lah, misalnya ada yang kalah taruh lah, nggak lapang dada, nggak ikhlas, kecewa, kadang-kadang menyalahkan faktor-faktor eksternal, menyalahkan diri sendiri. Ini tuh kayak apa ya, Bib? Agak sulit tapi ada ininya nggak, Bib? Ada caranya gitu untuk kita bisa memaafkan orang, menerima semua lapang dada gitu, Bib. Ronaldo, tuh, nah tuh, ini baru, nah ini baru, nah, shoot, puk, Gel. Ngapain? Nonton bola. Nonton pertandingan bola, Bib. Manchester United, Bib. MU, Ronaldo, Bib. Kalah mulu tapi MU ya? Hah? Kalah mulu. Boleh nggak usah dibahas nggak, Bib? Iya. Lo emang suka bola dari dulu? Suka dari kecil tuh aku memang suka bola, Bib. Karena apa ya, kayaknya aku hidup di keluarga yang semuanya suka bola. Jadi bapakku tuh suka bola. Sebenarnya bukan pemain bola gitu, bukan, tapi dia nontonin, Bib. Aku tuh kalau subuh tuh pernah kayak pertandingan tuh jam 3, jam 2 tuh bapakku tuh rela tuh bangun nonton bola gitu. Bangunin anaknya? Iya. Ya, kalau gue malah sebaliknya. Kenapa? Kalau maksudnya kalau nonton bola malam-malam tuh justru kayak nggak disukain lah sama bokap gitu. Oh gitu, Bib? Malam-malam nonton bola, ngaji. Oh pantesan lu dinamain jegel ya? Karena kan betul, bola itu dijegel. Iya, jegel, nyelengkat. Oh beneran? Beneran, Bib. Padahal maksud gue plesetin. Oh enggak, itu tapi jegel. Beneran, ya beneran. Oh, iya? Iya. Itu nama lu jegel dari sono? Itu kan nama jegel panggilan gitu. Nama panggilan. Iya, maksudnya dari zaman kecil. Oh bukan karena di entertain doang? Iya, dari zaman dulu. Oh dari zaman SMP. Jegel itu maksudnya jegal gitu. Nyelengkat, betul. Bener ya. Iya. Karena dulu gini, aku tuh kan SMP termasuk badan paling kecil, Bib. SMP badan paling kecil, paling suka main bola, jadi paling lincah gitulah. Nah, SMA masuk sekolah itu teman-temanku tuh badannya gede-gede, Bib. Iya. Nah, cuman aku berteman sama anak preman. Bapaknya preman. Iya. Jadi kalau aku main bola tuh sesuka hati, ngejegelin orang gitu. Kalau ada apa-apa ada di backup. Ada backup. Dan mereka tuh sungkan kalau mau ngebales. Kayaknya takut bukan sungkan ya? Ya betul. Iya, takut. Terus teman-teman bilang gini, malas main bola sama dia, gila ngejegel-jegelin gitu. Akhirnya Indra jegel dari SMA lah pokoknya. Emang kadang tuh yang kecil mungil tuh kalau main bola, dia gesit. Gesit. Dan biasanya dia striker. Striker bener kan? Iya beneran. Bener striker. Gak mungkin kan back kecil gitu kan? Tabrak. Apalagi kiper kan? Ya nggak nyampe gawang. Nggak nyampe gawang. Ketubruk-tubruk. Tapi pernah sampai kayak lu tanding antar kampung gitu? Pernah. Kalau di kampung tuh antar gang. Turnamennya tuh namanya turnamen tarkam tapi kaki ayam gitu loh, Bib. Kaki ayam tuh maksudnya nggak pakai sepatu. Sepatu benar. Terus pernah ini jadi memperkuat tim kota lah. Serius sampai kota? Iya, kota tapi apa? itu futsal. Kota apa tuh? Binjai, Bib. Oh, Binjai. Futsal mewakili. Berarti lu sampai tingkat kota gitu kan susah kan? Lumayan. Maksudnya temen gue yang udah keren banget mainnya juga gak sampai tingkat kota dia mewakili sih. Oh, tapi biasanya anak-anak bola tuh anak pesantren malah jago-jago, Bib. Iya, jago-jago, tapi gak sampai mewakili kota gitu, paling mewakili sekolah doang. Iya. Lu sampai kota gitu? Sampai kota. Untuk futsal? Untuk futsal. Jadi mewakili Binjai untuk Sumatera Utara. Ada kompetisi futsal se-Sumatera Utara. Namanya Liga Futsal Sumatera Utara. Per kota di Sumatera Utara tuh mengirimkan wakilnya lah. Menang? Enggak, waktu itu enggak. Kalah waktu itu. Futsal? Iya. Terus kalau kompetisi lain apaan yang lu pernah ikut? Stand up comedy Indonesia, Bib. Oh iya, kompetisi itu stand up comedy Indonesia season 6, Kompas waktu itu, Kompas TV. Kompas. Itu akhirnya lu juara berapa tuh? Juara 1. Juara 1. Mantap. Dapat mobil. Dapat mobil. Aduh. Itu berarti kompetisi nggak ada kompetisi lain yang pernah ikut. Yang gede itu ya? Yang gede tuh itu. Tapi dulu aku pernah berkompetisi lah bilangnya. Aku tuh sempat mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Serius? Oh iya, ketua OSIS. Ketua OSIS, Bib. Aku menang disandingkan.
kalah gitu. Kalah. Sama wakil, aku jadi wakil akhirnya. Jadi wakil ketua OSIS sama kalah di pemungutan suara, biasalah polling. Iya. Kurang kampanyenya kurang kampanyenya. Kalau di di suci berarti suci 6. Suci itu apa ininya, Jer? Yang lo dapetin dari kompetisi ketika itu? Kalau suci tuh kompetisi lumayan panjang, Bib. Kita tuh ada 6 bulan. 6 bulan karena setiap minggu tuh. Nah, sistem kompetisi di suci itu kan dia ketika taping untuk show-nya, habis taping kita pulang. Tidak di karantina, tapi karantina cuma 2 hari gitulah. Jadi kalau udah mau show lagi, baru kita datang lagi karantina. Jadi 6 bulan itu suasana kompetisinya sangat-sangat terasa, Bib. Apalagi pada waktu itu ngerasa bahwa kan suci itu setiap tahun ada sampai season 6. Jebolan-jebolannya itu memiliki kehidupan yang lebih baik after kompetisi. Jadi ngerasa lumayan kenceng, tapi karena kita komunitas stand up, jadi masih sangat guyup gitu loh. Iya. Masih sangat, kalau nggak ada materi ayo kita bantuin gitu. Jadi padahal lagi berkompetisi. Iya, tapi kompetisi walaupun kita tahu bahwa salah satu dari kita ini akan pulang minggu ini. Tapi kalau misalnya untuk pulang dengan keadaan dia materinya jelek banget tuh kayaknya sedih juga rasanya. Karena kita komik juga kan, Bib, gitu. Jadi kita bantuin juga. Tetap kompetisi tapi auranya tuh masih tetap sangat sangat santai gitu, sangat guyup gitu. Tapi jujur, ini yang aku mau tanya sebenarnya sama Habib nih. Kalau dalam Islam tuh boleh nggak sih, Bib, berkompetisi gitu? Dalam Islam sih kompetisi bukan hanya boleh, tapi didorong gitu. Orang itu untuk berkompetisi. Karena kan dengan ada kompetisi, maka orang itu akan terus mengupgrade sesuatu yang dia miliki. Kompetisi itu baiknya adalah dia akan mendorong orang untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Kalaupun tidak berkompetisi dengan orang di luar sana, paling tidak Islam mendorong kita untuk berkompetisi dengan diri kita sendiri. Artinya orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang berkompetisi dengan dirinya sendiri. Yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esoknya lebih baik dari hari ini. Itu kan artinya kompetisi juga. Kompetisi dengan diri sendiri. Bahkan kompetisi dengan diri sendiri itu gak ada efek negatifnya. Kalau kompetisi dengan pihak luar kan bisa jadi kita akhirnya stres gitu. Karena sering membandingkan diri kita dengan pihak luar. Dia bisa kok, gua enggak. Dan kompetisi itu lumayan stres gitu. Iya, menguras energi, psikologis, mental. Kadang-kadang orang-orang juga suka menghalalkan segala cara kan. Akhirnya. Nah, makanya kalau dengan diri sendiri kompetisinya kemungkinan besar akan positif. Karena nggak membandingkan dengan orang lain, kemudian nggak harus menjegel orang lain gitu kan. Sehingga kemudian kompetisinya positif. Dia ya udah berkompetisi fokus dengan diri sendiri agar terus lebih baik dan lebih baik. Kalau nggak dia akan rugi kalau hari ininya lebih buruk dari hari kemarin. Nah, kompetisi dengan orang lain pun juga oke gitu. Hanya saja Islam melalui Nabi Muhammad itu memberikan guidance. Dalam Al-Quran Allah katakan fastabiqul khairat. Yang pertama guidance-nya, kata Quran, berlomba-lombalah, berkompetisilah dalam kebaikan. Jadi boleh kompetisi atau penting berkompetisi asalkan dalam hal-hal yang baik. Tidak berkompetisi dalam banyak-banyakan minum, karena ada tuh orang kuat-kuatan, jago-jagoan, siapa yang nggak tumbang. Itu tentu bukan itu kompetisi dalam Islam ya. Jadi yang pertama kompetisinya harus dipastikan dalam kebaikan. Yang kedua adalah kata Nabi merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr pernah ditanya sama Nabi, nanti kalau kalian sudah menang dalam kompetisi bersama Persia dan Romawi, ketika Romawi dan Persia nanti runtuh, apa yang akan kalian lakukan? Kemudian kata Abdullah bin Umar, aku akan mensyukuri karunia Allah dan akan terus berupaya menambah karunia Allah. Kemudian kata Nabi, tapi jangan sampai kemudian kamu justru sebaliknya. Ketika kamu diberikan kemenangan atas Persia dan Romawi, justru kamu saling bertengkar di internal kamu. Nah, jadi yang kedua, jangan sampai kemudian kompetisi itu membuat kita akhirnya menggunakan cara-cara yang salah, cara-cara yang haram untuk memenangkan. Karena di hadis Nabi ini ditekankan, jangan sampai kamu berkompetisi dengan pihak luar atau berkompetisi di internal kamu dengan cara-cara yang haram.
Dan sekaligus di sini diberikan guidance yang ketiga, jangan sampai tujuan dan motivasinya itu adalah hal-hal yang buruk. Ya, misalnya kalau tujuan dan motivasinya adalah sebagai dendam misalnya, atau tujuan dan motivasinya untuk mempermalukan orang lain gitu. Mencari perhatian wanita yang disukai. Nah, jadi itu yang penting caranya baik, niat dan motivasinya baik, niat dan tujuannya baik, dan yang ketiga adalah dalam hal yang baik gitu. Dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang buruk. Nah, karena itu kalau dalam hal itu oke. Termasuk juga kompetisi dalam kebaikan ini kalau dalam Islam dua hal. Yang pertama dalam kebaikan yang sifatnya ibadah mahdoh, artinya amal-amal soleh kayak sholat, kemudian puasa, berkompetisi itu nggak apa-apa tuh? Iya, berkompetisi. Sholatnya cepet gitu jadi? Enggak dong. Maksudnya temen gue udah sholat duhanya nih rajin, gue kok masih wajib doang. Ya udah gue mau nambahin sunnah. Gitu. Sedekahnya. Bahkan disarankan setiap orang itu punya amalan-amalan kompetitif di luar yang wajib untuk kita banggakan nanti di akhirat sebagai tiket kita untuk masuk surga. Nah, kompetitif itu kayak apa? Iya, karena kalau yang wajib kan itu sudah ketentuan yang nggak boleh ditinggalkan. Yang pasti harus dilakukan. Nah, untuk jadi kebanggaan kita sekaligus menjadi identitas kita, paling tidak punya satu amalan sunnah. Apa? Sunnah sholat duha, sunnah tahajud, puasa Senin Kamis, sedekah. Apapun, sedekah atau infak gitu. Jadi itu sekaligus untuk jadi keunggulan kita. Ada seorang sahabat dari Bani Ansar yang punya keunggulan, setiap mau tidur dia memaafkan siapa saja yang telah berlaku buruk kepada dia seharian itu. Memaafkan itu siapa saja yang telah berlaku buruk kepada dia seharian. Nah, itu yang dia banggakan di akhirat, dan kata Nabi dia masuk surga karena amalan khasnya itu. Karena kalau yang wajib kan ya emang itu wajib bagi kita. Nah, ini Bib. Kalau masalah memaafkan itu kan kayak kita bilangnya ikhlas dan tidak ikhlas gitu, lapang dada. Kadang-kadang ada sedikit aja itu kan nggak boleh kan, maksudnya kayak masih kenapa dia lakukan itu gitu. Dalam kompetisi kan juga gitu, misalnya kayak misalnya kompetisi suci lah, misalnya ada yang kalah taruh lah, nggak lapang dada, nggak ikhlas, kecewa, kadang-kadang menyalahkan faktor-faktor eksternal, menyalahkan diri sendiri. Ini tuh kayak apa ya, Bib? Agak sulit, tapi ada ininya nggak, Bib? Ada caranya gitu untuk kita bisa memaafkan orang, menerima semua lapang dada gitu, Bib? Iya, gini, bahwa tujuan dari kompetisi itu tidak utamanya adalah kemenangan, tapi tujuannya adalah pertama untuk kesenangan kita, yang kedua untuk pembelajaran kita juga. Jadi jangan utamanya wah gue mau menang nih, enggak. Karena menang kalah itu ya faktornya bukan hanya pada diri kita gitu, pada banyak hal. Di antaranya faktor bisa ternyata emang lebih jago yang kita lawan, atau kita tidak didukung oleh cuaca kalau lagi main bola, atau lagi apa cuaca mempengaruhi kondisi mental kita juga bisa mempengaruhi dan lain sebagainya. Karena itu ya udah, kompetisi itu harus dalam konteks kebaikan, dalam artinya jangan sampai karena kompetisi itu kamu menjadi buruk. Menjadi buruk termasuk secara mental dan lain sebagainya. Di antaranya ya udah, bukan nyari kemenangan utamanya, tapi cari pembelajaran dari sana. Kan pastilah orang setelah kompetisi suci pasti banyak pelajaran yang lu dapat gitu. Banyak sekali gitu, apalagi 6 bulan kan kita nggak cuma disuruh bikin materi, kita ada belajar public speaking, mengelola keuangan. Nah, itu utamanya tujuannya. Dan yang kedua untuk kesenangan gitu, untuk happy. Karena kesenangan itu yang bikin kemudian kita mudah untuk menerima pembelajaran dari kompetisi itu. Misalnya pembelajaran yang kita dapatkan dari kompetisi itu, termasuk ya menerima bahwa kita itu nomor 2 gitu, atau kita nomor 3, dan karena itu kita harus upgrade skill kita gitu. Itu kan sebagai muhasabah diri juga, sebagai introspeksi diri. Jadi untuk mengetahui peringkat kita nih di mana sih, sudah semana. Karena kadang kita kan nggak bisa ngukur kapasitas diri kita sendiri kecuali membandingkannya dengan orang lain gitu. Nah, ketika kompetisi itu untuk mengukur, oh kapasitas kita di sini, berarti kita harus upgrade. Gimana cara ngupgrade-nya? Kita belajar. Oh, dalam kompetisi kemarin skillnya dia itu begini yang kita nggak punya. Ya udah, berarti gue harus belajar skill begini dan begitu gitu dari dia. Itu yang utama. Dan yang kedua, fastabiqul khairat tuh berlomba dalam kebaikan, bukan hanya ibadah mahdoh tapi ibadah muamalah.
Artinya berlomba dalam melakukan kebaikan yang sifatnya bukan internal Islam tapi antar agama. Ayo kita yang muslim berlomba dengan yang non muslim dalam membangun bangsa, mengentaskan buta huruf, mengentaskan kemiskinan. Ini juga sesuatu yang penting. Penting ya, Bib. Nah, urusan kebenaran dalam hal ini ya biarkan masing-masing. Yang terpenting outputnya. Makanya kata almarhum Gus Dur, kalau kamu sudah terkenal sebagai orang yang baik, telah melakukan banyak nilai-nilai kebaikan, maka orang nggak akan nanya lagi agama lu apa gitu. Karena yang penting dia udah baik nih. Udah mau lo agamanya berbeda atau apa. Betul. Bahkan bisa jadi kebaikan lo akan membuat agama itu menjadi namanya lebih harum lagi. Karena orang kan kayak melihat Islam nggak baca Quran, yang non muslim kan nggak baca hadis. Melihat Islam itu dari kita. Kalau kita baik gitu, maka Islamnya akan jadi terlihat baik gitu. Berapa banyak kan Islamofobia di barat sana yang diciptakan karena orang-orang Islamnya oknum-oknumnya rese gitu, sehingga kemudian orang takut kepada Islam. Akhirnya jadi si keseluruhannya ya. Betul. Tapi kalau misalnya sebuah kompetisi, apa ya, kita tuh mencari sesuatu yang kita udah bener nih, kita udah lakukan dengan kita upgrade diri kita, sudah lakukan semuanya, gagal gitu. Itu kan apa ya bilangnya, jatuh dan sakitnya tuh lumayan. Ya ini lumayan terasa gitu. Makanya kita harus memperbaiki makna dari kemenangan di dalam pikiran dan hati kita. Apa sih kemenangan gitu? Kemenangan itu kan sering dianggap ketika lo nomor 1 dalam kompetisi. Meskipun lo sudah melakukan dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara gitu. Yang penting pokoknya nomor 1. Karena kemenangan itu dipahami, ya udah ketika lo nomor 1, nggak tahu bagaimana caranya, nggak dipertimbangkan gitu. Itu yang membuat kompetisi kita menjadi kompetisi yang buruk. Karena yang penting nomor 1. Padahal kemenangan yang sejati adalah ketika lo bisa menerima kapasitas lo itu seperti apa. Ya itu berarti sudah menang, dan menerima kemenangan orang lain yang lebih jago dari lo gitu. Itu kemenangan yang sejati, bukan ketika lu memaksakan diri nomor 1 padahal kapasitas lu nomor 2 gitu, sehingga lu nyogok lah, lu menjegel lah di sepak bola dan lain sebagainya. Jadi kemenangan yang sejati adalah kemenangan yang didapatkan dari satu kompetisi yang sehat. Kalaupun kamu juara 2, juara 3, tapi itu kapasitas kamu, itu yang sudah maksimal yang bisa kamu lakukan, maka berarti kamu menang. Menang, dan ketika kamu menerima kekalahan itu berarti kamu sudah menang gitu. Karena paling tidak kamu menang atas diri kamu, nafsu untuk mengalahkan orang lain dengan menghalalkan segala cara, dan menang atas diri kamu bahwa kamu telah melakukan yang maksimal dan akhirnya kamu mau belajar dan mengupgrade skill kamu. Itu ya kemenangan yang sejati, itu bukan nomor 1. Karena itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang menang itu adalah orang yang bisa melawan tapi mereka tidak melakukan perlawanan demi kebaikan. Misalnya ketika dilawan, ini akan menyebabkan gue melakukan tindakan kekerasan yang zalim kepada orang lain. Ketika gue melawan, gue akan menciptakan kerusakan di mana-mana. Maka ketika lu memilih untuk diam, tidak melawan, itulah kemenangan yang sejati. Karena kamu menang atas dirimu sendiri. Karena kompetisi terbesar itu melawan hawa nafsu dalam diri kita sendiri yang terus minta disapih gitu. Jadi ketika lu menang atas diri lu sendiri, itu kemenangan yang sejati. Itu menang untuk tidak menghalalkan segala cara, menang untuk tidak berniat dan bertujuan yang buruk. Dan kemudian menang untuk tidak berkompetisi dalam keburukan gitu. Itulah kemenangan. Jadi kita memang perlu mengupgrade lah makna kemenangan itu apa. Termasuk juga misalnya ada seorang anak muda yang ingin menang dari Nabi Muhammad dalam hal ibadah. Ini kan aneh. Jadi dia akhirnya menyelidiki itu Nabi itu gimana sih hidupnya. Kemudian dia lihat, oh Nabi ini ternyata menikah. Ya sudah, saya gak mau nikah biar saya lebih hebat dari Nabi. Wow. Akhirnya bukan dia malah dapat kebaikan, justru dia menjadi jomblo ngenes. Nah itu yang kemudian kata Nabi, jangan. Aku ini sudah yang terbaik. Jadi kamu juga harus menerapkan target itu yang proporsional. Proporsional ya. Itu juga yang penting dalam kompetisi. Kadang kita
ngasih target yang tidak proporsional, sehingga ketika kita gak dapetin kita ngerasa kalah, padahal ya memang kapasitas kita belum di sana. Sama kayak tinju kan ada tuh beratnya sekian, kelas ini, kelas itu. Jangan berat 50 ngelawannya yang 80 kilo ya. Itu tahu diri itu juga penting. Tahu diri itu penting ya. Intinya kita harus tahu memaknai kemenangan itu seperti apa. Benar. Dan ketika berkompetisi tidak boleh menghalalkan segala cara untuk betul menang ya, Bib. Betul. Yaudah kalau gitu, gue mau kompetisi dulu. Yaudah, Bib. Kompetisi Mobile Legends. Wah, aku juga lanjut mau nonton bola deh, Bib. Oh iya. Bib, kita taruhan yuk main Mobile Legends yuk. Berani nggak? Berani nggak? Taruhan. Haram. Astagfirullah.